21 ayat 25 sampai 36. Injil Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Begini firman Tuhan dan kita ikut di dalam hati kita. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon ara saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sesat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum sampai ke firman Tuhan, ada satu ilustrasi. Ada seorang jemaat yang begitu rajin dalam beribadah setiap hari Minggu. Tiba-tiba dia berkata kepada seorang pendeta, dia bilang, hambanya mulai berkata, saya sudah tidak mau lagi datang ke gereja. Dia bilang seperti itu. Lalu hambanya bilang, kenapa mengatakan demikian? Kenapa sudah tidak mau datang ke gereja? Karena begini hambanya, ketika saya datang
berdoalah terus. Bapak Ibu saudara terkasih, kita sangat bersyukur. Kita sudah sampai ke minggu Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa penantian kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jelas kita merasa sukacita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nyatanya di hadapan kita ya sudah ada lilin menyala, ada lampion, ada pohon Natal. Mungkin seperti itulah hati kita pada saat ini untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, masa Advent adalah masa persiapan untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dengan masa Advent ini mungkin kita sibuk untuk pohon Natal kita, baju anak-anak kita, anak kita, sehingga kita lupa tujuan utama kita adalah kita berjaga-jaga, bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sudah kita bersiap, Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Tuhan bilang udah waktunya aku datang katanya. Jawabannya di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita persiapkan hati kita. Lalu katanya seperti ini. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan bumi, bangsa-bangsa akan takut dan akan bingung menghadapi gerung dan berbau lautan. Mungkin Bapak Ibu saudara terkasih, bukan satu kebetulan yang pada saat ini menjadi nas atau firman Tuhan menjadi satu renungan kepada kita. Terlebih-lebih kita bisa lihat di hari Selasa atau hari Selasa malam atau sampai Rabu sampai saat ini pun bagaimana terjadi longsor, mungkin kebanjiran, dan itu adalah satu tanda untuk kedatangan Tuhan Yesus. Makanya katanya kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sudah dekat, sudah diambang pintu. Itulah katanya Bapak Ibu saudara terkasih. Mungkin kita bisa melihat di Medan rata-rata tak banjir ada di sini. Tak usah jauh-jauh Bapak Ibu saudara terkasih. Kami pribadi juga merasakan, kami juga kebanjiran di tempat usaha suami. Namun kami tetap bersyukur kami merasakan pertolongan Tuhan. Sekalipun kami sudah kebanjiran, masih bersyukur tidak semuanya habis, masih ada tersisa. Tetap bersyukur kami saudara kepada Tuhan Yesus. Jadi masih banyak kejadian-kejadian yang kita alami dari hari Selasa sampai hari ini. Maka dibilang satu tanda-tanda akan terjadi goncang bumi, katanya mungkin tsunami sudah kita lewati ya kan. Tsunami dulu tahun 2004, panas, kekeringan sudah terjadi, satu penyakit menular katanya di dalam ayat firman Tuhan itu juga sudah dikatakan apa itu COVID-19 dulu. Kita semua merasa ketakutan, cemas, jantungan gak nyaman. Jadi semua tanda-tanda itu sudah nyata Bapak Ibu saudara terkasih, udah kita alami dan sudah terjadi. Lalu bagaimana dengan iman kepercayaan kita? Maka bilang berjaga-jaga, bersiap-siaplah, berdoalah terus. Bagaimana arti berjaga-jaga? Kita kan nggak tahu kapan tanggalnya akan kedatangan Tuhan, hari apa. Tak ada yang tahu selain Tuhan Bapak Ibu saudara terkasih. Bisa kita baca dari Matius 24 ayat 36. Ayo, kalau ada yang dapat bisa dibacakan. Anak-anak kami sebentar lagi, yuk aktif yuk baca kita. Dari Matius 24 ayat 36. Berarti sebentar lagi baru dalam bacaan kita sepanjang minggu ini. Yuk ada yang dapat Matius 24 ayat 36. Begini firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi Bapak yang masih mengenali Bapa sembilan Tuhan Yesus Kristus. Oh, dan lebih saya boleh menentukan hari Senin, hari Kamis, hari Jumat, kiamat. Tak ada yang satu pun yang
berdoa. Ketika kita bekerja juga jangan lupa berdoa. Segala sesuatu aktivitas kita ingat kita berdoa. Kalau kita berdoa kita fokus pertanian. Bagaimana kita ada mangan. Bapak ingat sering ibu kesegelan Tuhan Yesus Kristus. Artinya berjaga-jaga berdoa terus bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tidak tahu kapan itu terjadi. Kita meninggalkan dosa kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus lewat doa kita. Karena apa? Doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Kita bebas, free, mengatakan apapun kepada Tuhan. Beda kalau dengan kami, kalau kita bisa mengatakan kuantan, kita telepon, terima pusata. Mau kita video call, terima pakai tangan, perlu emosi. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita bebas mengatakan apa saja, tidak perlu biaya. Yang perlu apa Bapak Ibu? Hati kita, niat kita memang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tentukan. Tiada yang lain yang tentukan. Maka daripada itu Bapak Ibu sudah terkasih, mari mulai hari ini kita tinggalkan dosa. Karena waktu ini sangat singkat. Buktinya kok, baik mau masak itu bersalah dan buat besok kita berusaha. Jadi hari ini sangat singkat dan ada itu adalah jahat. Ketika kita tidak mau meninggalkan dosa, kita akan terjerumus. Karena apa katanya? Sudah dekat hari Tuhan, sudah dekat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ketika kita tidak mempersiapkan diri, si jauh menjamar kita berdoa sesuai perbuatan kita di dunia ini. Muhammad Desi lain sebagai keterangan demo pastor. Menolak kapasitas diri demo kita. Minta salah imo kita nak. Jadi ini kita akan kita berdoa lagi. Pilihannya ada di diri kita. Kita yang perlu mempersiapkan diri kita. Orang mau ngomong ke sini dan aku bercengeng karena rajin berdoa ibadah si bonceng orang aku, karena rajin berdoa ibadah bonceng orang aku, rajin pakai semata daging di bonceng. Tidak bisa berboncengan sendiri-sendiri. Berarti iman kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing. Mari kita tinggalkan dosa, kita dekatkan diri, kita persiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali kita mengatakan ikut Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus untuk selamanya. Jangan coba-coba untuk berpaling. Ada amin Bapak Ibu saudara terkasih? Amin. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman